Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih Tuhan. Kita mulai kebaktian kita pada hari ini berhubung karena ada storm yang besar di luar ya. Beberapa teman-teman tadi semestinya mereka sudah hampir datang ke tempat kita, tapi karena jalannya ditutup maka mereka berhalangan datang, maka kita hari ini live, jadi mereka bisa lihat di rumah saat ini juga ya. Mari saudara kita mempersiapkan hati kita sejenak. Dengarkan firman Tuhan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kebaktian pada hari ini kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera atas kita sekalian. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dengan bangkit berdiri kita akan sama-sama memuji Tuhan. Dalam buku nyanyian kita nomor 43, Puji Tuhan Allah Penebusku, nomor 43. Kita nyanyikan bait pertama, bait kedua, dan bait ketiga. Kita masuk dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, walaupun di tengah-tengah hujan badai yang cukup besar, kami tidak terhalang untuk datang beribadah di tempat ini. Oh Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Sementara ada teman-teman yang terhalang ataupun tidak enggan untuk datang beribadah pada hari ini, biarlah Tuhan Engkau pimpin mereka, Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Dan kami doakan agar mereka tetap setia kepada Tuhan dan boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Tuhan secara khusus bagi kami semuanya yang pada saat ini sedang beribadah, baik melalui onsite di sini maupun di rumah masing-masing.
berkati setiap kami Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian kebaktian ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Mulia. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari saudara, kita akan sama-sama membaca bacaan bertanggapan yang saya ambil di dalam buku nyanyian kita halaman 699 nomor 7, dengan hormat mengikuti perjamuan kudus. Tema yang diberikan oleh buku nyanyian kita ini, dengan hormat mengikuti perjamuan Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikian pembacaan kita, saudara. Kita mau sama-sama lihat buku nyanyian kita kembali, 209. Yesus segala-galanya. 209. Sama-sama kita nyanyikan ya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, dan Dialah kekuatanku, penolong yang
kita bersama dengan gereja segala abad dan tempat. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dan tetap berdiri, kita masuk doa syafaat. Bapa kami yang ada di surga, Engkau yang kami kenal sebagai Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Dahsyat, menciptakan langit dan bumi, menguasainya, sekaligus berkuasa atas bumi ini. Oh Tuhan, kami bersyukur kalau sepanjang hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan melalui hujan, baik rintik-rintik dan berderas ditambah dengan angin. Kami mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih senantiasa melindungi kami, memberkati kami, memelihara kami. Bapa kami di surga, kami sekali lagi berdoa buat teman-teman kami yang pada saat ini berhalangan datang karena hujan, karena angin besar dan sebagainya. Biarlah Tuhan tetap memberikan semangat kepada mereka, iman kerohanian pada mereka, agar di rumah pun mereka boleh tetap setia kepada Tuhan, boleh beribadah melalui online service yang dilayani oleh gereja kami juga. Bapa kami di surga, kami juga berdoa secara khusus buat kami yang sudah hadir tempat ini. Tuhan berkati setiap kami yang terlibat dalam pelayanan. Kami doakan buat hamba Tuhan, penginjil Susan yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga bersyukur untuk Jessica yang senantiasa boleh melayani di bagian musik, dan hambamu yang boleh melayani di bagian pemimpin liturgi. Dan kami semuanya yang hadir bersama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur kepadamu Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk keadaan di Amerika Serikat, keadaan COVID-19 Tuhan. Kalau masih belum tuntas, kami doakan agar Tuhan pimpin setiap masyarakat yang ada di Amerika ini boleh kerjasama yang baik, menjaga jarak, pakai masker waktu di tempat-tempat umum. Demikian juga mereka boleh menjaga kebersihan dan juga menjaga kesehatan sehingga semuanya boleh tetap sehat kembali Tuhan. Kami juga berdoa untuk vaksinasi yang masih berjalan Tuhan. Semua kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Masa depan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Keadaan ekonomi, perusahaan-perusahaan yang masih belum buka Tuhan, dan teman-teman yang masih mencari pekerjaan, Tuhan pimpin semuanya agar mereka boleh dapat pekerjaan dengan secepatnya dan negara boleh segera dipulihkan. Kami ingat Tuhan, jemaat kami, Saudara Stanley yang sedang mencari pekerjaan juga Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga untuk seluruh pengurusan surat-suratnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Naomi Tuhan, untuk dia tidak bersama-sama pada kami hari ini Tuhan, dimanapun dia berada. Kalau berikan juga tubuh yang sehat kepadanya. Demikian juga Tuhan buat teman-teman lain, mereka yang ada rencana untuk pekerjaan-pekerjaan mereka, Tuhan yang pimpin semuanya. Buat semua sanak famili kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Tuhan juga sertai mereka, Tuhan juga pimpin mereka Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap kami Tuhan, dengan segala kegiatan yang kami lakukan Tuhan, baik di pekerjaan kami Tuhan. Kami doakan agar setiap bos, majikan, atau orang-orang yang mempekerjakan kami Tuhan diberikan tubuh yang sehat dan diberkati senantiasa, sehingga kami boleh dengan leluasa tetap bekerja dengan baik.
Kami juga berdoa buat Indonesia Tuhan. Kami doakan untuk masalah penanganan COVID-19 di sana Tuhan. Kami doakan agar hari demi hari boleh semakin dipulihkan Tuhan, dan semakin boleh diberantas COVID ini Tuhan, dan Indonesia boleh kembali stabil seperti sedia kala Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan yang hari ini boleh hadir di gereja ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami, berkati setiap keluarga kami, berkati setiap pelayanan kami Tuhan, dan berkati setiap kegiatan kami Tuhan. Tuhan, doa ini tidak sempurna Tuhan, sempurnakanlah Tuhan melalui doa yang Engkau pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali semua. Mari saudara, kita akan mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan nyanyian pujian 324. Ketiga baiknya, close to thee, dekat padanya. Bait ketiga kita nyanyikan setengah suara. 324. Tuhan berkat-Ku yang bakal melebihi jiwaku, sepanjang jalan hidupku ku mau jalan ikutnya, ku dekat padanya, ku dekat padanya, sepanjang jalan hidupku ku mau jalan ikutnya. Kedua, ku tak ingin nikmat dunia disanjung dan dihormat, ku rela tanggung derita, ku mau jalan ikutnya, ku dekat padanya, ku dekat padanya, ku rela tanggung derita, ku mau jalan ikutnya. Setengah suara, bait ketiga. Tembak gelap, lautan bahaya, ada Tuhan sertaku. Saat pintu kekal buka, ku mau masuk dalamnya, ku dekat padanya, ku dekat padanya. Saat pintu kekal buka, ku mau masuk dalamnya. Saya serahkan mimbar ini kepada Ibu Susan untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat siang. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa, di mana hari ini kami boleh menyebut Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk menyembah-Mu. Ini semua adalah semua privilege khusus yang Kau berikan pada kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami pada siang hari ini, dan biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang hina-dina ini. Sembunyikan dia di belakang kayu salib Tuhan, dan hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan Tuhan di tengah-tengah kami. Dan kami mau mengusir segala anasir jahat di dalam nama Tuhan Yesus untuk keluar daripada ruangan ini, dan bertahtalah ya Tuhan Roh Kudus di tengah-tengah kami, dan di dalam hati dan pikiran kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan yang menjadi gembala kami, yang kami junjung tinggi dan hormati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab Mazmur pasal 23. Semua orang sudah menghafal di dalam Mazmur pasal 23. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6.
Mazmur 23, mari kita baca sama-sama. Psalm 23 ya. Mazmur 23, 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, Mazmur 23 adalah mazmur yang terkenal di dalam seluruh dunia ya. Mungkin kita semua sudah bisa menghafalnya. Dan kita melihat kita sebagai umat orang-orang Kristen atau semua manusia dunia ini meminta perlindungan daripada Tuhan, meminta keamanan, pengan ya, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Dan kita sebagai orang Kristen, kita sebagai musafir, orang yang berziarah di dunia ini untuk sementara waktu ini. Dan bukan selama-lamanya kita berada di dunia ini. Buktinya ada yang sudah dipanggil Tuhan, ada yang sudah meninggal dunia. Maka di tengah-tengah dari perjalanan hidup ini ada pencobaan, ada kekhawatiran. Maka kita sebagai orang Kristen, Tuhan meminta kita untuk kita tetap tinggal serta di dalam Tuhan. Dan siapakah Tuhan yang sejati itu? Tuhan yang sejati, Tuhan memberikan kita sukacita damai sejahtera. Tidak ada lain agama lain ataupun Tuhan yang bisa mengkopi daripada ini. Yang bisa mengkopi, mungkin bisa mengkopi mujizat daripada mujizat Tuhan, tapi tidak bisa mengkopi damai yang sejati, sukacita sejati yang berasal daripada Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan itu adalah sebagai gembala kita yang baik. Di dalam ini kita melihat Daud itu adalah raja daripada Israel. Dan sampai sekarang ini kalau kita pergi ke Israel, maka tingkat yang paling tinggi itu dikatakan itu adalah tingkatnya yang paling tinggi ditulis itu adalah tingkatan Daud ya, ditulis ya, pencet yang paling atas. Nah, bagi orang Yahudi, mereka percaya raja yang paling tinggi itu Raja Daud ya, yang bukan orang Kristen, yang agama Yahudi. David itu raja yang paling tinggi. Dan dia sebagai raja, dia mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Pergumulan rendah dan naik dan turun. Dan di dalam pergumulan hidup ini, dia juga mengalami kesulitan-kesulitan daripada hidup ini sebagai seorang raja yang tertinggi. Dan pada mulanya, siapakah dia sebenarnya? Saudara sekalian, Daud itu adalah seorang anak kecil yang seorang gembala saja. Ya, dia bukan siapa-siapa, dia hanya seorang gembala daripada anak Isai. Ya, di mana dia mempunyai anak Isai itu mempunyai ke-7 anaknya. Ya, pada waktu itu dia dipanggil daripada Samuel untuk mengurapi dia sebagai sebagai raja, karena Saul raja waktu itu sudah ditolak oleh Tuhan. Kenapa dia ditolak oleh Tuhan? Karena dia melanggar firman Tuhan, dia tidak mau mendengar dan taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memanggil dia untuk mengurapi lagi satu raja yang lain, yaitu Raja Daud, yaitu Daud yang pada waktu itu. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel, ya. Tetapi di dalam 1 Samuel 16 ayat 10 sampai 11 kita melihat. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan, ya, semua ke-7 anaknya ini. Ya, jadi Isai mempunyai 8 anak. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu yang paling kecil, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ya, jadi setelah dipanggil, wah, dia itu pada waktu itu dia ada seorang gembala, ya. Jadi Daud itu pada waktu itu seorang gembala yang menggembalakan kambing domba. Jadi dia tahu pengalamannya sebagai seorang gembala yang baik.
Ya, dia bergantung, gembala itu ya, domba-dombanya bergantung 100% secara total kepada gembala ini. Ya, Daud itu sepenuhnya sekarang dia sebagai, bayangkan dia sendiri, dia sebagai seorang gembala. Dan dia bayangkan Tuhan itu adalah gembala dia, yang dia sepenuhnya juga bergantung total kepada Tuhan untuk dia bisa hidup. Daud menulis ini karena dia pengalaman dia sebagai gembala tadi saya bilang. Nah, kita tahu bahwasanya domba itu seekor binatang yang bodoh. Dia itu tidak bisa tahu jalan pulang. Ya, kalau kita bawa seekor apa itu anjing, kita bawa dia buang dia ke hutan karena sudah nggak mau dia lagi. Lalu kemudian kita pulang ke rumah, dia sudah ada di rumah karena dia tahu, dia bisa mencium jalan itu, dia bisa tahu pulang. Dan seekor kucing juga, ada seorang istri, ya suami istri. Istrinya suka kucing, tapi suaminya benci sekali sama kucing. Wah, kamu mencintai aku tidak? Istrinya tanya. Iya, saya mengasihimu. Ya, mengasihimu ini, oh saya ada kucing, kamu mencintai kucing saya juga. Iya, I love him. Ya, dia juga mencintai. Tapi suatu hari pada waktu istrinya pergi keluar, pergi vacation, suaminya sudah bawa kucingnya itu, sudah dia buang ya ke hutan, dia buang ke suatu tempat. Nah, pada waktu itu istrinya sudah ada di rumah, dia telepon ke rumah. Hai honey, apakah kucing kesayanganmu itu ada di rumah? Iya honey, kucing saya ini sudah ada di samping saya. Demikianlah suaminya ini gagal untuk membuang daripada kucingnya ini. Demikianlah kita lihat, kalau domba kita buang dia tidak bisa tahu jalan pulang. Karena domba itu adalah seekor binatang yang bodoh. Dan dia matanya juga nggak bisa melihat jauh matanya. Dia cuma bisa melihat jaraknya yang dekat. Ya, jadi domba itu seekor yang suka lari-lari sendiri, ya keluar daripada jalur sehingga dia sudah tidak tahu jalan pulang. Demikianlah kita melihat ya di dalam perjanjian baru disebutkan ya bahwa Yesus itu adalah seorang gembala yang baik. Gembala yang baik bagaimana? Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia mati bagi domba-dombanya. Ya, kalau ada serigala yang datang yang mau memakan dombanya itu, maka gembala tersebut sudah langsung ya berkelahi, mengambil tombak dia, mengambil dia punya tongkat dan dia punya gada itu ya untuk memukul ya, dan kalau perlu dia mati bagi domba-dombanya. Demikian kita melihat dalam perjanjian baru Yesus itu disebut sebagai gembala agung. Ibrani 13 ayat 20 sampainya yang ke-21. Yesus itu adalah gembala agung kita. Ya, 20 dikatakan di sini, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang-orang mati gembala agung segala domba, yaitu siapa? Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemudian kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat keempat ya. 1 Petrus pasal 5 ayat keempat dikatakan di sini. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. 1 Petrus 5 ayat keempat mengatakan demikian. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena Pasal 5 ayat keempat judulnya demikian. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ya, gembala agung Yesus Kristus, gembala agung segala domba, pemimpin gembala kita. Ya, gembala yang memimpin, memberikan nyawa kepada kita ke tempat yang benar, ya, ke tempat arah yang baru. Nah, kenapa disebutkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik? Dikatakan di sini, yaitu yang pertama bahwa dia memberikan kita rasa puas, rasa cukup, contentment, merasa puas, rasa cukup. Dikatakan bahwa ia membaringkan aku ya di padang yang berumput hijau.
Ya, kalau gembala itu, Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik ya, dikatakan bahwasanya pada waktu petang itu ya, maka penjaga itu membuka pintu pada pagi-pagi dan domba-domba mendengarkan suaranya, lalu ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan, gembala berjalan di depan dan domba-dombanya mengikuti dia. Ya, karena mereka mengenal suara gembala itu. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka kenal, tidak mereka ikuti. Ya, karena mereka akan lari daripada gembala yang asing itu. Karena gembala orang asing tidak mereka kenal. Demikianlah domba-domba mengenal suara daripada gembala. Karena ia membawa mereka kepada rumput hijau. Pada rumput yang berwarna hijau, bukan yang sudah coklat-coklat, yang sudah layu, yang sudah memati, ya. Tapi pada rumput yang hijau diberi makanan. Kemudian gembala itu juga memberikan air yang tenang. Air bukan air yang keruh, yang banyak coklat-coklatnya ya. Airnya yang coklat, airnya yang nggak bisa diminum, tapi air yang tenang. Maka dia punya air itu jernih, ya, diberikan minuman. Dan kemudian dikatakan di sini, ia menyegarkan jiwaku, ya, he restore my soul. Dia menyegarkan, memperbaiki jiwa kita. Jadi kita sebagai domba itu, dia sudah makan itu dia segar kembali. Ya, kita sebagai manusia itu, maka kita kalau suka berbuat salah, kita bisa jatuh ke dalam dosa. Maka Tuhan itu bisa apa? Merestore kita, membuat kita itu kembali ke jalan yang benar, ya. Kemudian ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Maka gembala yang agung itu selalu menuntun kita kalau kita jalan salah. Maka diberikan kebenaran, ya. Maka kita menjadi puas. Ya, ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena nama Tuhan. Hakikat Tuhan yang kudus, hakikat Tuhan yang suci. Maka dia membawa kita seluruh keberadaan kita ke jalan yang benar. Maka kita patut bersyukur pada Tuhan. Tuhan selalu memimpin kita ke jalan yang benar. Kita merasa apa? Merasa cukup, merasa contentment, merasa apa? Merasa puas, ya, puas kepada Tuhan Yesus yang adalah gembala kita, ya, yang membawa kita ke jalan yang benar. Maka kita memuji Tuhan. Padahal kita berdosa, waktu kita berjalan-jalan salah, maka Tuhan akan membuat kita bertobat dengan apa? Firman-Nya yang selalu berbicara kepada kita. Firman Tuhan itu adalah sumber kebenaran yang membuat kita menjadi bersyukur dan bersukacita. Maka kebutuhan jasmani kita apa? Dicukupi, ya. Apalagi kebutuhan rohani kita juga apa? Dicukupi. Apalagi kebutuhan sosial kita, ya. Kita bisa berteman antara orang-orang Kristen yang lain, juga domba-domba yang lain. Itu adalah apa? Kebutuhan sosial kita dicukupi. Apalagi kebutuhan emosi kita memiliki rasa aman, ya, yang nuntun kita kepada yang berumput hijau, ya, dia membimbing aku ke air yang tenang, kita merasa aman, ya. Kemudian apalagi kebutuhan intelek kita, ya, kebutuhan kognitif, ya, intelek kita itu dipuaskan, dicukupi, ya, kita diberi apa? Kebenaran, kita tahu kebenaran, ya kan? Kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kita. Dan Tuhan Yesus itu memerdekakan, memfree kita daripada dosa. Nah saudara, Tuhan itulah gembala kita yang baik. Kenapa? Ia memberikan kita rasa puas, ya. Seperti seorang anak kecil pada waktu di malam yang gelap dia takut, tetapi dia tahu bahwa ada gembala menuntun dia, gembala yang membaringkan dia di padang yang berumput hijau. Maka demikianlah Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasalnya yang ke-6, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, ya. Banyak orang khawatir, ya kan? Apa yang harus kamu minum? Jangan khawatir akan tubuhmu, seperti sebuah lagu mengatakan, jangan kamu khawatir, bunga di padang dia pelihara. Jangan kamu khawatir, ya. Bunga di padang ia hiasi. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara.
Ya, jadi kita tidak khawatir karena Bapa di surga memelihara kita. Burung di udara dan bunga-bunga di padang begitu indahnya, dan mereka tidak kekurangan. Seperti orang tua kita zaman dulu ya, tidak percaya. Gimana masa ada dapat makanan turun dari surga? Masa ada uang itu turun dari surga? Buk gitu, nggak usah kerja begitu. Ya kan? Kan nggak ada ya saudara, di padang berantara siapa? Bangsa Israel, ya kan? Keluar dari Mesir melalui laut Teberau, mereka melihat mujizat daripada Tuhan. Melewati lautan yang kering. Lalu di padang berantara nggak ada makanan, mereka lapar. Maka Tuhan yang hidup itu memberi apa? Makanan mana? Turun dari surga. Itu sudah ada, terbukti ya. Jadi pagi-pagi mereka pungut itu kayak biskuit itu, ya dimakan. Dan kemudian mendapat apa lagi? Mendapat burung puyuh, burung daging ya. Mereka juga dapat burung lalu dimakan, dimasak, ya kan? Dapat makan barbecue. Dan juga mereka itu diberikan air, ya. Waktu mereka haus di padang gurun, ya mereka nggak dapat makan. Lalu keluarkan tongkatnya Musa, dipukul batu itu, lalu keluar air, lalu mereka minum, bangsa Israel. Ya, demikian Tuhan Yesus mengatakan, kita jadi orang Kristen dijamu dan perjamuan besar. Jadi orang Kristen itu dikatakan ikut Tuhan Yesus itu sesuatu yang gembira, ya. Ikut Tuhan Yesus itu sesuatu yang exciting, ya. Diberikan perjamuan besar, apa lagi? Ya setelahnya apa lagi? Ya kan? Perjamuan besar dikatakan kayak di dalam perjanjian baru, ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang dengan apa? 5 roti dan 2 ikan. Apalagi? Kemudian dalam perjanjian lama Yusuf itu menyediakan pangan kepada family-nya yang kelaparan di Israel. Lalu mereka pindah ke Mesir. Apalagi saudara sekalian, perumpamaan tentang perjamuan besar dalam kerajaan Allah. Di dalam Lukas 14 ayat 15 sampai 24, bahwa kerajaan Allah itu seperti Tuhan memberikan suatu perjamuan besar kepada umatnya, lalu diundang, ya, diundang hamba-hambanya, datang dong dalam perjamuanku ini. Gua nggak bisa, saya mau kerja. Dia bilang, saya nggak bisa, banyak alasan ya. Saya baru beli ternak, saya mau memelihara. Saya baru kawin, saya nggak bisa datang perjamuan ini, ya. Lalu tuan ini, raja ini marah yang mengadakan pesta. Lalu diundanglah orang di jalan-jalan yang sakit, yang timpang, yang buta, yang tuli, orang-orang yang miskin itu diundang, ya. Terus orang-orang di jalanan dipaksa masuk ke dalam perjamuan besar ini. Kemudian juga dikatakan di sini bahwa pesta yang utamakan seperti pesta perkawinan mempelai laki-laki. Ya, di dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14. Bahwasanya perjamuan anak domba di dalam kerajaan Allah ini. Ya, bahwasanya kita ada undang pesta, kita diundang untuk datang semuanya. Makanya kita semua diundang untuk kita datang kepada Tuhan. Dan di dalam Wahyu 19 ayat 9 dikatakan juga bahwasanya mempelai. Ya, saya akan bacakan Wahyu 19 ayat 9. Dikatakan di sini, Wahyu pasal 19 ayat 9. Yang penting di sini ialah Wahyu pasal 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya kepadamu, perkataannya adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi kita itu diundang dalam perkawinan anak domba Allah. Yang pengantinnya siapa? Pengantinnya itu kita semua, orang gereja memang pengantinnya. Orang yang percaya pada Tuhan. Kita itu adalah mempelai, ya, mempelai daripada Kristus. Kita pengantinnya, ya, kita semua, ya, diundang dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Jadi artinya apa? Kita diberi apa? Kecukupan di dalam firman Tuhan, ya. Kita diberikan semua petunjuk-petunjuk di dalam hidup ini. Maka izinkanlah Tuhan, saudara, menunjukkan kita bagaimana kita seharusnya dan harus hidup, yaitu menurut semua pedoman yang sudah Tuhan tunjukkan pada kita, sehingga Roh Kudus memimpin hidup kita, sehingga kita tidak seperti domba yang sesat. Nah, saudara sekalian, kita akan sampai ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang hanya dengan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, ya, dengan
taat. Memberontak melawan kepemimpinan gembala adalah sebenarnya melawan kepentingan-kepentingan kita. Dan kita harus ingat, ketika kita tergoda untuk melakukan jalan kita daripada jalan gembala ini, maka kita akan tersesat dan kita tidak akan menemukan padang rumput hijau ini. Demikianlah seperti seorang cerita panggung boneka, cerita sekolah minggu ya, di mana ada seekor coki ya, seekor domba yang gembira bermain-main di sebuah padang rumput dengan teman-temannya bersama dengan gembala. Maka coki ini bermain dengan kupu-kupu sampai pada sore hari itu, dan teman-teman sudah diajak pulang, tapi dia tidak mau pulang. Dia berjalan tambah jauh, dan sampai sore hari dia mendengar ada suara apa? Ada suara serigala yang datang untuk menerkam dia. Maka dia teriak-teriak, tidak ada yang mendengar. Akhirnya dia jatuh ke dalam sebuah jurang. Maka gembala itu sampai pulang di rumah dan dihitung domba itu, dan dihitung 99 ekor. Tinggal 1 ekor lagi di mana? Maka gembala yang baik itu pergi cari siapa? Domba yang sesat itu. Sampai dia menemukan dia di dalam semak duri dan mengangkat dia pulang dan diobati luka-lukanya. Demikianlah domba yang nakal ini, dia itu dijumpah kembali oleh gembala ini. Mari saudara sekalian, kita datang kepada Tuhan Yesus sebagai gembala kita yang baik, yang memberikan kita kepuasan, menyediakan semua kebutuhan kita, dan kita tidak perlu khawatir. Amin semuanya. Yang kedua adalah bahwasanya Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik. Dia memberikan kepada kita rasa aman. Tadi katakan rasa cukup ya, rasa cukup, sekarang rasa aman. Ya, ayat keempat dikatakan di sini, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tadi dikatakan di sini bahwa domba adalah seekor binatang yang bodoh, yang tidak tahu jalan pulang, dan juga dia matanya juga nggak bisa melihat jauh. Dia harus dituntun oleh gembala untuk berjalan, dan gembala itu harus pegang tongkat untuk membetulkan jalannya daripada domba itu. Kalau dia jalan salah, maka dia harus membetulkan kembali jalannya yang lurus. Kalau domba itu yang nakal, dia suka jalan dan ada lubang-lubang kecil dan jatuh ke dalam di situ, ada ular di bawahnya. Maka gembala yang baik itu akan mencantol dengan tongkatnya, mencantol domba itu kembali supaya dia dikembalikan ke tempat yang aman. Dan kalau misalnya ada serigala yang datang, maka gembala itu akan memukul serigala itu. Serigala dan juga harimau ataupun binatang-binatang buas lainnya, ataupun ada ular. Nah, ataupun ada singa sebagainya, seperti Daud yang begitu kuat bisa memukul singa itu dan singa itu mati. Demikianlah Tuhan Yesus itu, dia adalah gembala yang baik. Ya, yang kalau ada domba yang dimana menghadapi kesulitan, ada serigala yang besar mau dimakan, maka gembala itu segera menghajar dia. Demikianlah kita tahu Daud pernah berjalan di dalam lembah kekelaman ini. Ya, kalau dalam bahasa Inggris artinya lembah bayang-bayang maut atau the darkest valley, lembah yang begitu hitam pekat, yang gelap sekali, yang gelap gulita. Daud itu pernah berjalan di dalam kekelaman. Dia ada di dalam bahaya, tapi dia berkatakan, I have fear no evil. Ya, even though I walk through the darkest valley, I fear no evil. Dia tidak takut. Karena apa? Karena ada Tuhan beserta dengan dia. Ya, seperti seorang anak Indian umur 13 tahun, dia sudah harus berdiri mandiri, anak laki-laki seperti seorang udah besar, maka diadakan upacara, dia ditaruh di hutan begitu. Tapi anak itu begitu ketakutan malam hari. Ternyata dia melalui malam gelap di sana, pada paginya ada papanya berada di samping dia. Jadi dia harusnya tidak takut bahaya, ada bapaknya berada di samping dia melatih dia. Demikian dikatakan di sini di dalam darkest valley, ya, lembah-lembah maut, ya, yang berbahaya. Nah, ketika kita orang-orang akan meninggal dunia ini, engkau harus berjalan sendiri melalui lembah yang gelap gulita.
Tidak ada orang yang bisa menolongmu, tidak ada seorang pun yang bisa menemanimu, ya kan? Menjalani kalau ada yang ya kan mau dipanggil Tuhan, baik sanak keluarga, teman-teman, nggak bisa, kau harus berjalan sendiri di dalam keadaan yang gelap gulita itu. Tetapi kita tahu bahwasanya ada Kristus beserta dengan kita. Pada waktu kita berjalan di dalam apa? Bahaya dan lembah bayang-bayang maut itu, ya, ada Tuhan Yesus beserta dengan kita. Dan Tuhan itu akan memberikan kita terang untuk menerangi kita. Ada Kristus berjalan depan kita membawa gada dan tongkat, ya. Gada dan tongkat itu yang menghibur kita. Maksudnya apa? Kalau kita melihat gambar ya di gambar-gambar ada Tuhan Yesus membawa apa? Tongkat, ya kan? Ada Tuhan Yesus membawa gada. Kenapa Tuhan Yesus membawa gada, ya? Gada dan tongkat, ya. Maksudnya itu apa? Ya, artinya Kristus membawa gada, artinya dia menjaga engkau terhadap apa? Terhadap serangan setan. Ya, bawa tongkat, membawa gada. Tuhan Yesus menjaganya supaya engkau tidak diserang oleh iblis. Dan kita melihat gada dipakai Kristus untuk menghajar setan seperti kita tertulis dalam Kejadian 3 ayat 15. Mari kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 15. Saya akan bacakan. Di sini dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, Tuhan Yesus sudah menghancurkan kepala ular, ya, dengan mati di atas kayu salib, dengan menebus dosa kita, ya, memelihara kita domba-dombanya. Karena kita orang berdosa, tapi apa? Tuhan Yesus sudah menghancurkan kepala ular itu dengan gada dan tongkat besi itu. Akhirnya kita semua diselamatkan olehnya. Tuhan Yesus yang sudah melindungi kita, menjadi gembala kita yang baik, dan memakai tongkat itu untuk mengusir semua hal yang membahayakan kita. Dan kalau kita berjalan salah, maka Tuhan itu akan mengambil gada yang ada besinya, ada apa itu, ada tajam-tajam kayak paku itu, dipukul kepala daripada domba itu, supaya domba itu tidak nakal, ya kan? Nah, kalau kita berdosa, maka Tuhan akan memukul kita, sehingga kita itu dibetulkan oleh Tuhan, diberikan apa? Disiplin, diberikan ajaran, supaya kita bertobat. Nah, saudara sekalian, dikatakan di sini tadi, ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi di dalam pencobaan dan bahaya kita tetap stay di sana karena ada Tuhan Yesus beserta dengan kita. Seperti di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 5 mengatakan di sini. Kita melihat Ibrani pasal 13 ayat ke-5. Ibrani pasal 13 ayat 5 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jadi kita tidak perlu takut dan khawatir, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaran kita. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-28 itu, ya, bahwasannya dikatakan di sana sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberi pesan kepada murid-muridnya, ya kan? Dikatakan di sini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus beserta dengan kita, dan kita tidak perlu takut. Juga di dalam kebaktian Tuhan Yesus berkata, 2 atau 3 orang kita berkumpul, di situ aku berada. Dan itulah memberikan penghiburan kepada kita. Mari saudara sekalian, kita biar kita memiliki rasa aman di dalam Tuhan Yesus. Dan kita tidak perlu takut sesuatu yang jahat, karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Amin semuanya. Dan yang ketiga saudara sekalian, bahwasanya kita diberikan, dan Kristus diberikan
kepastian. Ada rasa kepastian, rasa pasti. Ya, mari kita melihat kembali Mazmur pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-5 dan 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ya kan? Engkau menyediakan hidangan bagiku. Apa artinya menyediakan hidangan, menyediakan table, ya? Artinya apa? Artinya kita diberi kelimpahan, diberikan perasaan cukup, puas, dan kasih yang kekal daripada Tuhan. Kan kita dikatakan di sini ada padang rumput yang hijau, diberikan air yang tenang, dan diberikan apa? Diberikan kebenaran kepada kita. Jadi Tuhan menyediakan hidangan kepada kita di hadapan lawanku. Seperti seorang gembala itu tadi sudah diberikan apa? Padang rumput yang hijau dan air yang tenang dan menyegarkan jiwanya di hadapan lawannya. Di hadapan lawan siapa? Itu ada serigala, ada ular, ada binatang buas, ya, ada lion itu, singa. Jadi dikasih makanan di hadapan domba dan gembala di sana menjaganya, ya kan? Di hadapan lawanku. Lawan itu kata apa tadi? Tongkat daripada Tuhan Yesus itu sudah memukul lawan kita. Musuh kita itu siapa? Siapa musuh kita? Musuh kita itu adalah iblis. Itu adalah musuh kita. Jadi disediakan makanan di hadapan musuh. Yaitu tadi serigala sudah dimatikan. Sudah dimatikan, kita diberikan sediakan makanan kepada domba-domba itu. Jadi domba-domba itu apa? Tinggal tenang, makan aja. Ya. Demikianlah seperti gembala kita Tuhan Yesus, ya kan, memberikan kita kecukupan, berkat rohani dan jasmani, rasa aman dan kasih Tuhan daripada Tuhan Yesus pada kita, di hadapan semua musuh kita, ya, musuh-musuh itu di hadapan iblis, ya, yang sudah dimatikan oleh Tuhan Yesus, yang tak berdaya itu, yang giginya sudah ompong. Ya, makanan yang giginya sudah ompong. Jadi nggak ada lagi kuasa. Kuasa yang sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita tidak usah takut lagi, sudah dimatikan. Musuh kita itu sudah diterkam, kepalanya sudah diremukkan oleh Tuhan Yesus ketika dia mati di kayu salib dan bangkit lagi dari antara orang mati. Dan sekarang Tuhan Yesus ada duduk di sebelah kanan Allah di surga. Nah, di dalam budaya Timur Tengah, ketika ada pesta makan, adalah suatu kebiasaan untuk mengurapi seseorang dengan minyak. Ya tadi, ya, diurapi, dikasih makanan, dikasih urapan minyak. Artinya apa? Artinya tanda kehormatan. Jadi seperti diberikan minyak wangi, yang seperti lotion begitu. Dalam rumah itu, tuan rumah itu diharapkan melindungi tamu-tamunya dengan segala cara. Demikianlah Allah menawarkan kepada perlindungan kepada kita. Bahkan pada waktu musuh mengelilingi kita, maka Tuhan melindungi kita. Aku menawarkan, di dalam bagian akhir dari Mazmur ini juga kita melihat bahwa orang-orang percaya akan tinggal berdiam dengan Allah selama-lamanya. Dan Allah sebagai gembala yang sempurna dan tuan rumah kita berjanji untuk memimpin kita dan melindungi kita melalui hidup ini untuk membawa kita kepada rumahnya selama-lamanya. Maka dikatakan di sini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, tadi ayat kembali ke ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, ya kan? Pialaku penuh melimpah. Menggambarkan bahwa Tuhan memberikan tadi diurapi kepalanya dengan minyak. Itu melambangkan apa? Melambangkan tanda kehormatan. Seperti pada waktu Daud diurapi oleh Samuel menjadi raja, maka diurapi kepalanya dengan minyak. Lalu setelah itu apa? Turunlah Roh Kudus atas diri Daud itu. Dan Daud memimpin umatnya.
Demikianlah minyak itu menandakan tanda kehadiran daripada Roh Kudus, tanda berkat daripada Allah kepada kita dalam seluruh hidup kita, dan mengurapi kepala kita dengan minyak, mengacu kepada perkenaan Tuhan, dan berkat daripada khusus daripada Allah melalui urapan daripada Roh Kudus. Roh Kudus mengurapi kita dan mengurapi tubuh, pikiran, dan roh kita. Sehingga Efesus 5 ayat 18 dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi biarlah engkau penuh dengan Roh Kudus. Dan kemudian kita di dalam 1 Yohanes 2 ayat 20. 1 Yohanes 2 ayat 20. Mari kita melihat 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat ke-20. 1 Yohanes pasal 2 ayat 20 judulnya begini, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi kita sudah diurapi oleh Roh Kudus sejak kita percaya kepada siapa? Pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian 1 Yohanes 2 ayat 27. 1 Yohanes tadi 20 ayat 27 dikatakan demikian. Sebab di dalam diri kamu telah ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagai pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Jadi kita sudah ada urapan daripada Roh Kudus diberikan kepada kita. Jadi Tuhan mengurapi kepala kita dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Artinya piala keselamatan itu penuh melimpah dalam diri kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10 bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberi hidup dan memberikannya dengan segala kelimpahan. Jadi domba itu juga diberikan piala yang diberikan minum dengan limpah. Kembali kita melihat Mazmur yang ke-23. Ayatnya yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi pada waktu seekor domba-domba masuk ke dalam kandang daripada gembala itu, setelah masuk maka gembala itu akan memeriksa domba itu satu persatu. Jadi kalau domba yang masuk ke padang kandang itu ada luka, maka gembala itu akan memberikan minyak untuk menyembuhkan luka daripada domba tersebut. Demikianlah itu melambangkan bahwa Tuhan memberikan kita urapan daripada Roh Kudus-Nya kepada kita, sehingga kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan dan kita boleh dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita, dan kita akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya apa? Kita diberikan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di surga selama-lamanya. Dan kita tidak perlu takut, dan karena ini adalah kita memiliki rasa yakin di dalam Tuhan. Memiliki keyakinan, ya, confident di dalam Tuhan, dan kita tidak takut. Karena kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, mengejar kita. Kebajikan Tuhan itu mengejar kita, mengikuti kita seumur hidup kita. Dan kita akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Menjadi domba yang baik, domba yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita tetap yakin dan confident dalam Tuhan. Kita tidak takut bahaya, tidak ada sesuatu hal yang bisa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada hal-hal yang jahat yang bisa menghalangi kita. Mari saudara kita sekalian, kita mengikuti Tuhan Yesus. Kita adalah Tuhan sebagai gembala kita yang baik, yang akan memberikan rasa cukup kepada kita, yang memberikan kita rasa aman, dan memberikan kepada kita rasa yakin di dalam Tuhan, rasa confident di dalam Tuhan. Amin semuanya. Mari kita masuk ke dalam doa. Mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa dalam surga, kami ucap syukur kepada Engkau ya Bapa. Hari ini ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami sekali lagi Tuhan,
untuk berjalan bersama dengan Engkau, untuk mengikuti Engkau Tuhan Yesus sebagai gembala kami yang baik, untuk kami tidak menjadi domba yang nakal Tuhan, domba yang berjalan sendiri Tuhan, untuk kami mempunyai confidence di dalam Engkau, bahwa Engkau adalah menjaga kami seumur hidup kami. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut kami seumur hidup kami, dan kami semua akan diam beserta dengan Engkau selama-lamanya di rumah Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua rasa aman yang Kau berikan pada kami, untuk kasih sayang-Mu Tuhan sebagai gembala kami yang baik, untuk semua rasa aman, kecukupan kepada kami, rasa puas, rasa cukup, dan rasa confident kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mempersembahkan hidup kami kepada-Mu karena kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib bagi kami dan menebus dosa kami Tuhan, sehingga kami semua diselamatkan oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Demikian firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menjadikan kita saat ini juga lebih setia kepada Tuhan, lebih beriman dan mengasihi Tuhan. Tibalah saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat kita berikan, masukkan dalam amplop dan masukkan di dalam kantong persembahan. Kemudian kalau bagi teman-teman yang pada hari ini di rumah atau dimanapun berada, saudara bisa persembahkan persembahan melalui Zelle dengan nomor 415 813 9772. Kita akan nyanyikan 363, Maju Laskar Kristus. Persembahan kita jalankan. 363. Maju Laskar Kristus, maju berperang, ikut salib Yesus yang memimpinku. Kristus Tuhan Raja, bawaku
Julian untuk pimpin dalam doa persembahan. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, sekali lagi mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan doksologi, kemudian doa berkat dan amin semua. Jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang di rumah maupun yang ada di gereja ini, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan Anda, pekerjaan Anda, kesehatan Anda, keluarga Anda, kerohanian Anda, pelayanan Anda hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali, kebaktian selesai. Setiap minggu kita nyanyi pujian ini. Di tengah badai bergelora, ku tenang, sebab apa? Kau Allah. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati kita semua.